melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi contoh yang paling baik bagi kalian dalam segala hal. Rumah tangga Nabi yang paling baik. Bahkan Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairun nas li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik terhadap istrinya dan saya orang yang paling baik terhadap istri saya. Dalam masalah haji Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil tata cara haji kalian dariku. Dalam masalah salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah wudu Nabi SAW menyebutkan hadza wudu'i, inilah wuduku. Dan tidak akan diterima salat seseorang apabila tidak berwudu dengan seperti apa yang aku contohkan dalam berwudu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan jamaah semua, sehingga kita terus untuk thalabul ilm, menggali, dan bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu kitab wa ilmu sunnah yang sahih dari Nabi SAW, dan dengan pemahaman yang lurus, pemahamannya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketahuilah, kisaran dan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat seorang iktisam memegang dua pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita akan maju apabila kita megang dua ini, dan kita akan mundur apabila kita meninggalkan dua hal. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam tidak mampu dikalahkan, padahal mereka hanya segelintir orang. Tetapi di saat Islam banyak dan kaum muslimin jauh dari agamanya, Allah kalahkan mereka. Perang Badar, sahabat hanya 300 sekian orang. Orang kafir 1000, kalah yang 1000. Di perang Hunain, sahabat membanggakan dirinya. Lan nughlabal yawma min qillah. Hari ini kita tidak pernah akan terkalahkan karena kita banyak. Begitu mulai peperangan, Allah kalahkan mereka. Dan ingat Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian bela Allah, bagaimana membela Allah? Bela agamanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membela kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Sumber kemenangan harus kembali kepada yang dua ini. Sumber kejayaan harus kembali kepada yang Al-Quran dan Sunnah, dan kita praktikkan di dalam keseharian kita. Ini yang terpenting. Bukan hanya di mulut, bukan di kitab, tetapi amaliyah kita tempatnya. Dan itulah dikatakan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu kita praktikkan. Oleh karena itu Nabi SAW meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak bisa diamalkan. Dan aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min du'ain la yustajabulah, dan aku berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, apa yang sedikit kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan ikhwah semua. Dan insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Mengajukan pertanyaan bila mana ada yang bertanyakan atau mungkin ada hal baru yang untuk kita ketahui silakan dipertanyakan pada hari ini. Ya, tafadhal. Tolong paparkan ilmu yang diwajibkan bagi setiap muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Manakah yang dikatakan ilmu yang wajib dituntut oleh setiap kaum muslimin dan muslimah? Yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa ta'ala, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu. Yang dikatakan ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan para sahabatnya. Dan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala, al-ilmu ma qala fihi haddatsana wa akhbarana wa ma siwa dzalika mashghalatun aw wiswasun min wasawisyy syaitan aw wiswasyy syaitan. Ilmu itu adalah haddatsana, hadits, wa akhbarana, dan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Nah, yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimah
ilmu yang digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sampai sana hadisnya yang sahih. Wa muslimatin itu tambahan yang lemah. Jadi kalau sudah muslimin, kalau tidak disebut muslimahnya masuk sudah. Ya. Kalau disebut muslimin muslimah lebih lagi sudah itu. Disebut muslim saja otomatis muslimahnya. Seperti ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ini hakikatnya kalau dalam ilmu nahwunya dhamir jamak mudzakkar untuk laki-laki. Ya, otomatis masuk perempuan di dalamnya. Jadi thalabul ilm, menuntut ilmu wajib atas setiap kaum muslimin semuanya dan muslimah. Ilmu apa? Ilmu yang digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang pertama kali yang wajib diketahui syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah itu bagaimana dia beristinja? Bagaimana dia itu bertayammum? Bagaimana dia mandi junub? Bagaimana dia haid? Bagaimana dia itu salat? Bagaimana dia puasa? Bagaimana dia zakat? Bagaimana dia haji? Bagaimana dia jihad? Itulah dia rangkaian-rangkaian dari rukun-rukun Islam dan rangkaian dari rukun-rukun iman. Jadi ilmu yang wajib dituntut oleh seorang muslim adalah ilmu yang digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu dunia, ini hukumnya fardu kifayah untuk mempelajari. Artinya kalau sudah ada orang Islam mempelajarinya, sudah gugur kewajiban yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, maka berdosa semuanya. Fisika perlu kita, kimia perlu kita, matematika perlu kita. Bahkan di dalam ilmu Islam, fisika, kimia, kedokteran semuanya orang-orang muslim yang pertama kali untuk memprakarsainya dan membukanya. Kedokteran muslim semua. Namun karena orang-orang kafir berkuasa dan kuat, para ahli-ahli kaum muslimin itu dihilangkan, diganti dengan ahli-ahli yang muncul dari orang-orang kafir itu. Penerbangan pesawat terbang orang Islam pertama. Ya, menjadikan ususnya kambing sebagai benang jahit untuk operasi orang Islam yang pertama. Kaum muslimin semuanya. Jadi ilmu dunia ini hukumnya mempelajari fardu kifayah. Kalau sudah ada sudah cukup. Ya, sudah cukup sudah. Tetapi ilmu agama harus semua bisa, karena itu digunakan untuk menyembah Allah. Tetapi untuk menjadi ulama tidak mesti semuanya. Ya, kalau bisa semuanya bagus. Ya. Yang penting bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar, itulah yang wajib dituntut. Hadza huwa wallahu ta'ala. Apakah doa masuk toilet diawali dengan bismillah? Doa masuk WC sudah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulukan kaki kiri, tapi bacanya di luar. Begitu keluar, dahulukan kaki kanan, ghufranak. Sampai sana yang sahih. Ya, sampai sana yang sahih. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, itu tidak sahih itu. Cukup sampai ghufranak. Jadi masuk kaki kanan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, sitru ma bainal insi wal jinni zikrullah. Penutup antara jin dan manusia itu adalah berzikir kepada Allah. Karena kalau kita tidak baca doa itu, dilihat kemaluan kita oleh setan. Tapi kalau membaca itu masuk WC, meskipun buka-bukaan tidak dilihat. Nah, dilihat. Itu penutupnya. Nah, Pak, ini kan WC. Bagaimana kalau di padang pasir saya? Ya, seperti Sumbawa ini banyak padang, mungkin jarang sungai misalkan ya. Maka begitu mengangkat sarung itu di sana baca. Ya. Begitu angkat sarung baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian lanjut berikutnya, apakah boleh saya kencing berdiri? Boleh kencing berdiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kencing berdiri. Tetapi syaratnya jangan dilihat auratnya sama orang. Kemudian aman dari percikan kencing itu.
Hadisnya sahih. Aisyah meriwayatkan